koordinasi antara lembaga negara ini kan juga harus perlu dijaga. Dorongan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait dengan undang peradilan militer, baik itu ataupun Undang-Undang TNI sendiri. Halo kawan-kawan, ketemu lagi di Beta Bung Rey di Walang Bercerita. Demokrasi ini jangan sampai ketong kembali kepada kehidupan kita, penegakan hukum kita kembali kepada Orde Baru. Sepakat. Untuk itu langsung saja, tak kenal maka tak disayang. Mungkin namanya, terus aktivitasnya apa. Dan kalau jomblo teman-teman yang cewek, beliau memang, yang saya pastikan beliau masih jomblo. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rey selaku Bung Rey Bung Rey selaku penanggung jawab Walang Bercerita. Owner sudah. Sombong ya. sedikit. Selaku owner ya. Siap, lanjut. Ya, sudah diberikan kesempatan untuk malam ini kita bertukar pikiran, bertukar ide gagasan terkait dengan persoalan yang hari ini terjadi di Indonesia lah. Siap. Secara umumnya lah. Perkenalkan, nama saya itu Zawawi Ahmad Daharusun, atau biasa disingkat dengan Zar. Zar itu Zawawi Ahmad Daharusun. Iya Zar ya. Tapi kalau nama lapangan ya, di aktivis Yongki, itu lebih sering dikenal dengan Yongki. Ini teman-teman, nama pasarannya. Itu teman-teman. Ini nanti kita ada pembahasan khusus soal nama beliau. Namanya tadi Zar. Zar itu Zawawi Ahmad Daharusun. Namanya Ahmad Daharusun, tapi kok Yongki? Ini nanti kita bahas. Iklan aja. Lanjut. Oke, malam ini mungkin kita mau angkat tema besar terkait dengan persoalan TNI dan kepolisian yang kemarin-kemarin sempat terjadi di Polresta Medan. Mungkin tema yang kita mau angkat itu terkait dengan normalisasi intervensi penegak hukum. Normalisasi intervensi penegak hukum. Siap. Yang ya sudah harus kita lihat secara bersama-sama kan, persoalan-persoalan yang hari ini terjadi di baik semua sektor lembaga penegak hukum itu sendiri, agar menjadi bahan evaluasi untuk bagaimana di kemudian hari itu tidak ada lagi persoalan intervensi-intervensi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita singgung mengenai persoalan yang terjadi di Polresta Medan yang dilakukan oleh oknum-oknum individu dari TNI, kiranya itu ada begitu banyak pelanggaran. Pelanggarannya dari segi kode etik kena, pelanggaran dari segi hukum pidananya kena, pelanggaran dari hak asasi manusianya sebagai bentuk ancaman. Ada berbagai macam bentuk pelanggaran yang memang dilakukan oleh oknum-oknum individu dari TNI ini sendiri, sehingga fungsi kontrol dari kelompok-kelompok sipil itu sudah seharusnya kita perkuat secara bersama-sama agar bagaimana memperbaiki persoalan yang terjadi dalam internal TNI sendiri. Tapi begini, sebelum jauh mungkin dijelaskan juga Yongki soal Zar. Dijelaskan juga Pak Zar. Soal ini pelanggaran etik itu apa-apa saja, terus pelanggaran masalah HAM tadi, dan itu harus dijelaskan agar teman-teman di Walang Bercerita juga punya referensi bahwasanya ini masalahnya, etikanya harus begini. Silakan. Kalau mau dibilang pelanggaran etik kan sebenarnya sih kita bisa lihat, karena ini bukan ranahnya TNI. Seharusnya perbaikan penegakan hukum di dalam negara Indonesia itu sudah harus kita dorong secara bersama-sama, karena jelas dalam Undang-Undang Dasar sendiri pasal 1 ayat 3 itu menjelaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai institusi lembaga negara, kita sudah seharusnya saling menghargai persoalan penegakan hukum yang terjadi. Apalagi kan persoalan yang terjadi di Polresta Medan itu kan menyangkut dengan
masalah pemalsuan surat kalau nggak salah, yang diduga dilakukan oleh ARH inisialnya, gitu. Sehingga ada oknum TNI yang melibatkan beberapa anggota untuk bagaimana mendatangi Polresta Medan. Secara kewenangannya ini bukan menjadi bagian daripada kewenangan TNI. Disitulah dibilang pelanggaran etik tadi itu ya. Kalau diangkat dalam Undang-Undang Peradilan Militer, bisa kita katakan sebagai itu bentuk pelanggaran etik. Oh, kalau Kenapa kasus sampai- ini diangkat ya? Karena bukan kewenangannya kan. Oke. Terus kenapa sampai kita anggap masalah ini, masalah tersebut juga sebagai bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu ada bentuk intervensi yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI ini. Makanya saya bilang, dalam negara hukum, semua institusi negara, semua institusi lembaga negara sudah punya ketentuan aturan masing-masing. Ya. Cuman stabilitas daripada keamanan negara, stabilitas dari setiap lembaga-lembaga negara itu ya sebagaimana berjalan harus sesuai dengan undang-undang aja. Itu aja yang diinginkan oleh masyarakat. Persoalan yang terjadi antara TNI dan Polri itu sendiri menunjukkan bahwa ada persoalan kultural dan persoalan struktural yang harus direvisi dari segi sektor keamanan. Itu yang harus dilakukan oleh DPR dan Presiden, dikawal oleh dikawal oleh kontrol masyarakat sipil ini. Jadi fungsi kontrol daripada masyarakat sipil ini sudah harus bagaimana mengawasi segala bentuk persoalan, baik itu tindak tanduk yang dilakukan oleh semua institusi lembaga negara, bukan hanya TNI dan Polri. Itu yang sudah harus dikawal. Karena persoalan ini kan bukan hanya terjadi 1 kali 2 kali, sudah ya hampir beberapa kali terjadi lah. Bahkan seandainya kita merujuk pada persoalan yang sempat viral sebelum persoalan yang terjadi di Polresta Medan, persoalan kasus sebelumnya, contoh yang tadi di Basarnas di Basarnas itu. Oke lah, di dalam Undang-Undang KPK sendiri itu memang mengedepankan asas koordinasi dalam melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Baik itu diatur juga dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Melakukan koordinasi antara lembaga negara itu memang hal yang wajar sebelum dilakukan penangkapan, gitu. Cuman kan hal itu mungkin kesalahan-kesalahan prosedur yang dilakukan oleh institusi lembaga KPK. Cuman agak sedikit mengganjal di situ ketika saya melihat adanya bentuk permintaan maaf. Kenapa ganjal? Mengganjalnya itu karena apa? KPK ini sebagai institusi negara, institusi lembaga negara, yang punya kewenangannya pun diatur oleh undang-undang. Sama dengan dibahas dan TNI, disepakati oleh DPR, sama dengan TNI, sama dengan Basarnas dan lain sebagainya. Iya kan? Seharusnya KPK itu dalam pandangan saya itu seharusnya tidak melakukan, ya bahasa sederhananya, tidak melakukan permintaan maaf di depan publik. Kalau permintaan maaf di depan publik itu kan seakan-akan menunjukkan bahwa begitu banyaknya bendungan tekanan yang masuk di institusi lembaga KPK. Gitu. Nah, dari persoalan-persoalan itulah. Sabar, dan itu menurut Yongki dengan adanya permintaan maaf ini, grade masyarakat percaya nggak dengan KPK ketika permintaan, atau grade-nya turun atau bagaimana? Dengan adanya permintaan maaf. Dengan adanya permintaan maaf itu, ya kalau penilaian saya secara pribadi itu menunjukkan kelemahan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. KPK itu sebagai lembaga ad hoc pertama, terus KPK itu sebagai lembaga super body. Sebagai lembaga super body ini kan lembaga yang tidak mampu diintervensi oleh lembaga manapun, dan tidak boleh kejadian penyelesaian persoalan korupsi itu memang koridor dan kewenangannya Komisi Pemberantasan Korupsi. Cuman mungkin kesalahan KPK itu tidak melakukan koordinasi sebagaimana yang dicantumkan di dalam Undang-Undang KPK dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu aja.
mungkin kedepannya ya KPK bisa melakukan koordinasi dengan beberapa institusi sebelum melakukan penangkapan. Oke, lalu itu tadi yang saya di awal sampaikan bahwa kita ini jangan sampai kembali, kita sudah ada di dunia namanya reformasi, lalu berharapnya masyarakat ini, berharapnya kan jangan sampai kita kembali lagi ke zaman Orde Baru gitu loh kan. Nah, penting nggak lagi-lagi ramenya bagaimana soal revisi undang-undang militer, ya kan. Nah, ini bagaimana dengan dengan berbagai kasus tadi, contoh-contoh tadi, lalu bagaimana dengan perlu nggak sih direvisi begitu? Dan kalau tanya perlu atau tidak, kalau saya secara individu, secara apa ya, analisa saya secara hukumnya, karena saya juga mahasiswa hukum, kiranya perlu dilakukan perbaikan undang-undang TNI itu sendiri, baik itu dari peradilan militernya ataupun baik itu dari segi undang-undang TNI-nya. Karena kalau kita balik ke Orde Baru, itu kan satu hal yang sangat tidak mungkin. Dan itu kan bukan menjadi bagian daripada keinginan kita bersama. Terjadinya reformasi 1998 itu kan mengembalikan kedaulatan negara pada itu. TNI ya harus tunduk pada aturan dasar dalam bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Makanya saya bilang setiap kewenangan, setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh beberapa institusi, semua institusi lembaga penegak hukum sudah punya ketentuan mainnya sendiri-sendiri. Cuman kan proses saling menghargai dari institusi lembaga negara ini kan juga harus perlu dijaga. Koordinasi antar lembaga negara ini kan juga harus perlu dijaga. Dorongan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait dengan undang peradilan militer, baik itu ataupun Undang-Undang TNI sendiri, ya kiranya perlu untuk dilakukan perbaikan. Beberapa contoh kasus kejadian yang hari ini terjadi itu sudah seharusnya menjadi atensi tersendiri oleh DPR dan Presiden untuk merevisi atau mereformasi kembali Undang-Undang KPK. Karena Undang-Undang KPK, Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Peradilan Militer itu perlu untuk dilakukan revisi demi perbaikan institusi TNI sendiri. Gitu. Karena itu menjadi keinginan kita semua. Seberapa kan itu hanya tadi masalah koordinasi yang kasus KPK, terus yang di Medan 2 contoh kasus. Jadi kalau kita pakai persenan ya, kalau 10, 15, 30, 50, 75 sampai 100%. Kalau ketemu pakai persenan, itu kira-kira berapa persen harus direvisi? Apakah 100% direvisi? Terus urgensinya bagaimana? Kalau mau itu urgensinya itu mungkin ya kalau hitungan persennya ya 70% lah. Kenapa? Harus dilakukan perbaikan agar tidak terjadinya abuse of power lagi, tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan lagi, baik itu dilakukan oleh institusi, baik semualah, semua institusi penegak hukum lah. Karena kan kalau mau dibilang revisi undang-undang ini kan sudah banyak lah undang-undang yang dilakukan perubahan atau dilakukan revisi oleh DPR sendiri kan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini kan sampai sejauh ini belum melakukan perbaikan gitu. Nah, dengan adanya persoalan-persoalan yang hari ini terjadi, sudah seharusnya, makanya saya bilang sudah seharusnya hal ini untuk menjadi atensi semua sektor. Atensi semua sektor untuk bagaimana mendorong agar persoalan revisi Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang TNI itu sudah harus dilakukan perbaikan dari dalam demi menjaga nama baik institusi TNI itu sendiri. Karena kan dengan belumnya dilakukan perbaikan Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang TNI sendiri sampai hari ini kan secara kasat mata ya ada beberapa
kita bisa melihat bahwa ada beberapa oknum-oknum TNI yang masih saja menunjukkan arogansi gitu. Karena kalau dilihat dari segi kewenangannya kan, tugas TNI ini kan menjaga kedaulatan negara, menjaga keamanan negara. Hanya itu aja tugasnya. Oke. Kan peradilan militer itu hanya dia ada di internal TNI, kan begitu. Sebenarnya nggak ada masalah juga kalau ini, tapi apakah ketika itu direvisi yang tadi Yongki bilang bahwa sudah ini kan untuk bisa juga menjaga nama baik dan martabat institusi ini. Ya. Ya, lalu yang kedua adalah apakah ketika itu dibiarkan juga, lalu kasusnya yang tadi salah satu contoh ya, kalau yang di Basarnas, akhirnya kan dari perdebatan ini hari ini adalah dia kan anggota TNI begitu, Betul. aktif lagi. Iya kan, ini kan ada benturan nih antara undang-undang TNI Dan undang-undang sendiri. atau peradilan militer gitu kan dengan umum kan begitu. Nah ini bagaimana? Memang betul sih, persoalan berbenturan itu kan, makanya saya bilang kalau persoalan berbenturan itu kan hanya persoalan prosedural yang tidak dijalankan secara baik oleh institusi lembaga KPK. Oke. Karena kalau kita merujuk pada aturan KUHP sendiri, persoalan OTT itu pun juga tidak diatur lebih spesifik, lebih jauh terkait dengan masalah OTT dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Makanya perlu kita mendorong agar beberapa undang-undang yang menjadi persoalan yang hari ini harus kita angkat untuk bagaimana merevisi undang-undang tersebut, ya kiranya sudah perlu untuk dilakukan. Oke, maksudnya begini ya, jadi gini, itu kan tadi internal tuh, ya kan, peradilan. Kalau yang lihat itu hari ini sudah kita semua tahu, termasuk teman-teman di Walang Bacarita sudah tahu bahwa fungsinya peradilan militer itu untuk apa begitu. Nah, memang sejauh mana sih kalau itu dirubah lalu itu menjaga nama baik institusi, ataukah kalau dibiarkan apakah itu negara dalam negara atau bagaimana? Bukan persoalan apa ya namanya negara dalam negara sih, tidak. Kalau dilakukan perbaikan, setidaknya kan sudah ada penguatan internal, perbaikan dari segi kultural maupun dari segi struktural, agar individu-individu tadi itu bisa menjaga wilayah kerjanya masing-masing dari segi regulasinya. Oke. Gitu. Kalau untuk menjamin ya, kalau untuk menjamin hari ini kan sudah bisa menjadi contoh kasus. Oke. Artinya contoh kasus sudah bagaimana kita mendorong melakukan perbaikan undang-undang peradilan militer dan undang-undang TNI agar kedepannya tidak, agar di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, tidak timbul lagi arogansi-arogansi yang dimunculkan oleh individu-individu dari oknum-oknum TNI ini sendiri. Memang kita punya pandangan yang sama bahwa dari 100% anggota TNI hanya beberapa orang aja, Ya, oknum yang gitu kan. ya oknum aja yang menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan kewenangannya. Nah itu kan bisa dibilang hal yang berimbas pada institusi lembaga negara. Karena kan ya badan mereka bukan seperti kita masyarakat kan. Ya kita bisa mengatasnamakan diri kita sendiri. Kalau mereka nggak kena bisa. juga kita sendiri. Kalau nggak bisa. mereka yang berbuat, yang kenahnya individunya, yang kenahnya institusinya, yang kena gitu. Sehingga ya perlu itu, sangat perlu untuk dilakukan perbaikan itu. Tinggal kalau undang-undang peradilan militer itu ya tinggal kita lihat aja dari segi pasal-pasalnya. Pasal-pasalnya kan tidak semua undang-undang peradilan militer itu harus dilakukan revisi. Hanya beberapa poin pasal yang mungkin dianggap tidak lengkap, ya segera dilakukan perubahan. Gitu. Persoalan misalnya persoalan penyidikan atau persoalan peradilan militer yang dianggap belum lengkap, ya sudah seharusnya dilakukan perubahan. Soal koordinasi antar lembaga negara gitu dalam penegakan hukum ya. Kalau hal yang masih menjadi pertengahan itu gini Bang,
sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya persoalan yang terjadi di Medan itu. Cuman kan yang menjadi pertanyaan saya, hal ini kan sudah diangkat oleh polisi militer dari TNI sendiri. Cuman sampai hari ini kan kita belum mengetahui bahwa saksinya dalam bentuk apa ketika diselesaikan dalam peradilan militer, sanksinya dalam bentuk pidana ataukah sanksinya dalam bentuk kode etik. Nah, itu yang belum kita ketahui secara bersama-sama. Gitu. Jadi keterbukaan informasi publik itu juga perlu. Makanya kita mendorong agar fungsi kontrol daripada masyarakat, fungsi kontrol daripada DPR sudah perlu untuk bagaimana ya mengatensi lah secara tegas lah persoalan-persoalan yang hari ini terjadi. Biar tidak menimbulkan lagi pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari. Betul. Nah, kalau kita bagi hitungan persenannya dari segi tindak tanduk yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI, ya memang benar dari 100% anggota TNI ya memang benar bahwa tidak semuanya secara keseluruhan melakukan hal yang sama. Hanya ada beberapa oknum saja. Cuman kan beberapa oknum ini yang mengatasnamakan individu ketika melakukan hal yang bukan menjadi kewenangannya, itu kan akan berimbas pada institusi. Itu sih ya. Nah, gitu. Sehingga kita mendorong untuk melakukan perbaikan itu. Andi Yongki, ini makanya kalau bicara, kayak tadi saya bilang, kalau kita bicara persoalan yang sempat hari ini terjadi, ya persoalan struktural dan persoalan kultural memang sudah seharusnya ada dilakukan perubahan, gitu. Biar tidak ada insiden yang seperti kemarin-kemarin lagi. Adi Yongki, ini kan Pak Jokowi sudah di masa berakhir ya, mau berakhir. DPR juga sama. Untuk pesan pentingnya ke ini dan masyarakat itu penting agar tadi harapan-harapan itu harus terwujud. Jangan sampai Pak Jokowi dan DPR RI terutama mereka meninggalkan legasi yang tidak baik begitu. Ada PR begitu yang nanti mereka tinggalkan. Tapi sebelum dijawab bakar rokok dulu. Karena di Walang ini memang kita lagi santai ya. Namanya Walang. Walang itu kalau di kampung tuh dulu jaga durian, toh ada di kebun, minta korek dah. Tapi memang perlu untuk kita bertukar pikiran. Apalagi kan ditambah dengan perkembangan teknologi. Ya, orang kan juga bisa dibilang lebih banyak mendengar daripada lebih banyak membaca. Betul. Adi Yongki. Tadi Pak, jangan sampai DPR RI kali ini dan Presiden meninggalkan legasi yang kurang bagus atau meninggalkan PR yang besar begitu. Harapan kita kan dari berbagai macam program, salah satunya program bagaimana untuk masalah penegakan hukum, ya jangan sampai ada PR begitu. Silakan. Persoalan yang hari ini terjadi itu kan bisa dibilang bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena kalau dibagi dalam regulasi memang TNI punya kewenangan itu. Tapi untuk melihat, mengevaluasi persoalan-persoalan yang terjadi pada semua sektor lembaga itu menjadi kewajiban kita dan menjadi kewajiban TNI juga. TNI lagi menjadi kewajiban DPR juga untuk melakukan revisi, melakukan perbaikan. Hal-hal yang harus dilakukan perbaikan ya kiranya dilakukan perbaikan, gitu. Agar persoalan ini kita perbaiki dari akarnya. Kita perbaiki dari akar permasalahannya. Setelah kita perbaiki dari segi regulasinya, itu dengan sendirinya dengan sendirinya tuh bisa dibilang bahwa semua tindak tanduk yang dilakukan oleh kelompok-kelompok anggota-anggota TNI ya sudah bisa dijaga. Karena sudah ada regulasi yang mengikat mereka secara khusus kan, gitu. Agar mereka tahu, oh ini ruang lingkup mereka batas mana nih, jangan sampai menabrak batasan-batasan yang sudah dibuat dalam undang-undang. Itu aja. Catatan buat tadi itu Pak Presiden, DPR dan Panglima TNI. Evaluasi juga buat Panglima TNI. Maksudnya adik kasih catatan atau pesan lah. Harapan sebagai anak muda, masyarakat sipil itu penting. Silakan Adik. Kalau harapan saya di
harapan saya untuk Panglima TNI sendiri, mungkin harus atensi, dibutuhkan atensi, tanggung jawab penuhnya kan ke Panglima ya, untuk memantau segala persoalan yang terjadi di internal TNI sendiri, gitu. Itu harapan saya agar ya sering-sering lah memantau persoalan-persoalan, atau ketika persoalan terjadi langsung ini kan langsung ditangkap langsung. Ditangkap dalam artian ditangkap agar isu ini tidak melebar kemana-mana, gitu, agar isu ini tidak dijadikan sebagai bahan politik. Di Indonesia ini kan semua hal bisa dijadikan sebagai bahan politik. Nah, itu yang kita cicak jatuh bunyi aja jadi itu yang kita khawatirkan, gitu. Nah, untuk ya meminimalisir lah persoalan yang hari ini terjadi di kubu TNI sendiri, ya sudah seharusnya itu menjadi tanggung jawab, gitu, tanggung jawab dari segi internal TNI. Kalau dari segi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini DPR, ya tugasnya DPR ini kiranya ini menjadi catatan, karena persoalan ini bukan hanya baru saja terjadi, tapi memang sudah beberapa kali terjadi, gitu. Arogansi yang muncul dari individu TNI, ya itu sudah harus dibina dan dievaluasi secara lebih mendalam lah, agar tidak terjadi hal-hal kayak begini. Ini kan sesama institusi lembaga negara saja kan, apalagi sama masyarakat biasa kan, itu kan menjadi catatan buat kami. Terus kedua, kalau untuk kita sebagai masyarakat biasa nih, Pak Presiden dulu, penting ini Pak Presiden. Presiden itu sama DPR tadi tanggung jawabnya dengan DPR. Kesimpulan sederhananya begini ya Bang, orang-orang yang mempunyai jabatan strategis dalam lembaga negara, ya setidaknya kita tidak berbicara tentang 5 tahun Indonesia ke depannya, tapi kita bicara tentang 1000 tahun Indonesia ke depannya. Perbaikannya dimulai dari apa? Perbaikannya dimulai dari persoalan penegakan hukum, perbaikannya dimulai dari persoalan peningkatan kualitas pendidikan, evaluasi dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang bisa malam ini Ketong sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan disebarkan sebanyak-banyaknya. Dari Walang Bacarita untuk kita semua, karena tanggung jawab bangsa ini ada di tangan kita, terutama generasi muda. Terima kasih. Siap. Andi Yongki, luar biasa. Besok datang ke Walang Bacarita lagi. Obrolan ini perlu. Siap. Apalagi kalau menghadirkan kopi kan, gelap di gelas, terang di kepala.